Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Niviati Safiuddin. Saya ingin sedikit cerita tentang latar belakang kehidupan saya, di mana saya terlahir dari keluarga Bapak Safiuddin dan Ibu Nikmah Marhumi. Saya anak kelima dari 7 bersaudara, dan qadarullah beliau sudah tidak ada, terutama ibu saya telah meninggalkan saya sejak saya umur 9 tahun, kelas 3 SD. Dan di dalam perjalanan hidup saya memang dari keluarga sederhana yang pada akhirnya saya itu langsung mengambil kuliah yang gimana caranya untuk cepat bisa dapat kerjaan karena saya ingin membantu ekonomi keluarga. Dan saya tidak mau membebani kedua orang tua saya. Nah, saya itu alhamdulillah saya selesai, saya lulus. Saya menikah di tahun 1989. Qadarullah juga saya saat ini single mom sejak 2010. Dan saya mengalami betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Karena saya menjadi single mom, di mana saya harus bisa survive. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini saya bisa membesarkan anak-anak saya sendirian sebagai saya seorang single mom. Dan anak pertama saya, Anissa, telah menikah dan alhamdulillah saya sudah mempunyai cucu 1 orang. Dan anak kedua itu Zafran Rizky Nur, alhamdulillah dia sudah bekerja ya baru-baru ini. Tapi saya amat sangat bersyukur bahwa di masa ini saya masih bisa survive dengan kedua anak saya. Saya hanya sedikit menceritakan untuk work experience dari pengalaman saya. Di awal mulanya saya bekerja di tahun 1987 sesudah saya kuliah perhotelan, yaitu di satu restoran Jepang. Ya, qadarullah itu juga karena saya mengambil Akademi Perhotelan Shahid dan Hotel Manajemen, begitu mudahnya dahulu mendapatkan pekerjaan dan banyak lapangan pekerjaan yang ada di saat itu daripada masa sekarang. Saya bertahan hanya 2 tahun sebelum saya menikah. Karena saya langsung resign karena saya berpikir kalau saya sudah menikah saya harus bekerja untuk office hour. Akhirnya saya di tahun 89 ke 90 itu saya bekerja sebagai General Secretary di PT Andrawina Prajasarana di perusahaan catering, salah satu anak perusahaan dari Arifin Panigoro. Dan pada saat itu tahun 89 saya menikah dengan abahnya anak-anak dan saya pindah hijrah ke Batam. Di saat itu saya vakum sampai dengan tahun 91 lahirlah anak pertama saya di Bandung. Saat itu saya masih belum bekerja dan qadarullah kalau bisa dikatakan itu mungkin karena saya biasa bekerja ya, jadi saya tidak mau bergantung dengan suami. Yang pada intinya saya harus mempunyai penghasilan sendiri. Akhirnya pada saat itu saya bekerja di perusahaan yang bisa dikatakan mungkin masih awal di Indonesia, yaitu di PT Insan Data Permata. Saya sebagai marketing officer yang itu menjual mesin asensi yang memakai tangan. Nah, disitulah saya merasakan suka dukanya sebagai seorang marketing, di mana naik turun kendaraan umum, nunggu lama-lama, ditolak orang, itu sudah biasa. Tapi proses itu tidak membohongi. Dan hasilnya pada saat itu saya hijrah untuk mencari yang lebih baik. Di perusahaan yang hampir sejenis, saya bekerja di CV Jaya Langgeng Sukses yang itu juga perusahaan yang sama, yaitu di security system. Alhamdulillah di sana banyak instansi pemerintah seperti KPU, BKN dan seluruh Indonesia, dan itu yang membuat saya banyak dipercaya oleh beberapa prime customer atau instansi-instansi yang besar untuk di Indonesia. Singkat cerita, setelah berjalannya waktu, begitu pandemi itu masuk ke Indonesia itu Maret 2020 ya. Nah, disitulah
saya merasakan sesuatu yang benar-benar prihatin dan harus mengencangkan ikat pinggang. Di mana apa yang bisa survive? Karena pada tahun itu semua, mungkin tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu benar-benar banyak PHK. Terus kalau dari sisi saya sebagai rekanan, tidak ada pembelian barang, tidak ada pemeliharaan mesin. Yang pada akhirnya benar-benar saya berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa tetap survive. Tapi ya tentunya dengan mendapatkan rezeki yang halal ya. Dan singkat cerita ya, alhamdulillah dengan link dan beberapa saya mempunyai relasi, saya mencoba berpikir apa yang bertahan di saat masa pandemi, yaitu makanan dan minuman ya, sepertinya yang masih bisa survive dan itu terus dibutuhkan. Dan akhirnya saya mengajak beberapa teman untuk bekerja sama dengan saya, karena terus terang ya, saya tuh malu, saya tuh sebenarnya nggak bisa masak, tapi ya mau dia apa, tapi ya saya harus hidup ya, tidak ada punya penghasilan tetap. Akhirnya saya mengajak kerjasama, yaitu dengan teman-teman seperti ya kadarullah saya dibantu dengan guru ngaji saya, Ibu Tuti, yang dia bisa produksi lemon sereh. Ada teman saya yang bisa buat cheese stick ya. Terus saya mempunyai teman yang ponakannya anak-anak milenial loh, dia menjual vegetables organik. Terus frozen food seperti ikan lele, ikan nila dan sebagainya yang saya menjadi reseller. Tapi hanya satu yang alhamdulillah Allah masih memberikan satu keahlian, yaitu homemade saya makaroni skutel. Itu andalan saya, cuma satu itu yang saya bisa. Jadi ya qadarullah alhamdulillah banyak yang suka. Jadi ya itu aja. Ya sebenarnya saya malu sih, tapi ya udahlah. Yang penting masih ada satu keahlian saya, yaitu makaroni skutel, nanti bisa dicicipi ya kalau itu. Dan kalau ingin mendapatkan produk-produk saya, bisa kepo IG saya di Nivishop 2020 atau kontak HP saya di 0815 890 6515. Oke, Bapak dan Ibu dan permisa sekalian, inilah sedikit latar belakang dari kehidupan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua dan semoga kita bisa survive ya. Syaratnya satu, terus bersyukur dan yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki tanpa kita tahu dari mana datangnya. Yakin aja, karena saya alami sendiri. Saya itu tidak punya fixed income, tidak ada orang kantoran, tapi ya rezeki ada aja, yaitu karena kita mempunyai keyakinan, kita terus ikhtiar dan kita terus berdoa. Dan kita masih punya Allah ya, itu aja. Pesan yang mungkin di bold ya, yang menurut saya itu yang sekarang saat ini yang perlu diyakini oleh kalian semua. Sekian dari saya. Jangan lupa follow, subscribe dari YouTube channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.